Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahrul Firdaus dari kelas B angkatan 24. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa akhlak itu penting? Yang pertama ada cerminan keimanan dan karakter. Akhlak adalah manifestasi diri keyakinan spiritual seseorang. Perilaku, tutur kata, dan tindakan kita sehari-hari mencerminkan kualitas iman dan karakter yang melekat dalam diri. Yang kedua ada teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh sempurna akhlak mulia sebagai firman Allah dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, meneladani beliau berarti mengadopsi prinsip-prinsip kebaikan dalam setiap aspek kehidupan. Yang ketiga ada membangun kepercayaan harmoni. Akhlak yang baik adalah fondasi kepercayaan dan interpersonal dan keharmonisan sosial. Ia menumbuhkan rasa aman, saling menghormati, dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada akhlak dalam perspektif Islam dalam kehidupan modern. Yang pertama ada nilai-nilai abadi. Yang pertama adalah kejujuran, fondasi integritas diri. Yang kedua, kesabaran, kekuatan menghadapi cobaan, rendah hati, menjauhkan dari kesombongan, empati, memahami perasaan orang lain. Dan nilai-nilai ini universal dan relevan sepanjang zaman, membentuk pribadi yang utuh dan berdaya. Dan yang selanjutnya ada tantangan era digital. Yang pertama ada etika komunikasi daring, menjaga lisan di dunia maya. Yang kedua ada menghargai perbedaan, toleransi dalam keragaman opini. Yang terakhir ada informasi berlimpah, filtrasi dan verifikasi kebenaran. Penyuluhan akhlak mulia menjadi solusi vital untuk menguatkan moral masyarakat di tengah derasnya arus di informasi. Yang selanjutnya ada karakteristik orang yang mengaktualisasikan akhlak. Yang pertama ada mandiri dan berprinsip, tidak terpengaruh oleh penilaian eksternal, melainkan berpegang teguh pada nilai-nilai internal. Mereka memiliki kemandirian spiritual dan emosional. Yang kedua ada realistis dan solutif, menghadapi tantangan dengan pikiran jernih, mencari solusi konkret daripada terlarut dalam masalah. Fokus pada tindakan positif dan konstruktif. Yang terakhir ada bertanggung jawab, memahami konsekuensi dari setiap tindakan, menghargai proses, dan bersedia bertanggung jawab atas pilihan yang dibuat. Integritas adalah kuncinya. Dan ada juga contoh aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada muhasabah diri, melakukan introspeksi dan evaluasi diri sebelum tidur adalah praktik penting untuk menilai perilaku dan memperbaikinya di hari berikutnya. Yang kedua ada berperilaku jujur, menjaga kejujuran dalam setiap interaksi baik di lingkungan sosial maupun profesional, membangun fondasi kepercayaan yang kuat. Yang terakhir ada hormat dan toleransi, menghargai setiap perbedaan pendapat dan pandangan serta memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, menciptakan suasana harmonis. Yang selanjutnya ada akhlak baik tercipta dari kebiasaan. Yang pertama ada kebiasaan positif, pengulangan tindakan baik secara konsisten membentuk kepribadian dan karakter mulia. Akhlak bukan bawaan melainkan hasil pembiasaan. Yang kedua ada meneladani Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah uswah hasanah atau yang bisa disebut teladan terbaik. Dengan meneladani sifat-sifat beliau, kita menumbuhkan akhlak yang agung. Yang ketiga ada sifat-sifat utama, sidik, kejujuran dalam ucapan dan perbuatan, tabligh, menyampaikan kebaikan dan kebenaran, amanah, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Manfaat aktualisasi akhlak bagi individu dan masyarakat. Yang pertama ada generasi berkarakter. Yang kedua ada solidaritas sosial. Yang ketiga ada kehidupan harmonis. Yang keempat ada ketenangan dan kebahagiaan. Aktualisasi akhlak tidak hanya mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan pribadi, tetapi juga minimalkan konflik sosial dan memperkuat solidaritas. Ini adalah investasi jangka panjang untuk membentuk generasi muda yang berkarakter kuat dan berintegritas tinggi. Juga tantangan dan cara mengatasi dalam aktualisasi akhlak. Yang pertama ada pengaruh media sosial, dampak negatif dari konten yang tidak mendidik dan tekanan sosial daring seringkali mengikis nilai-nilai luhur, pentingnya bijak dalam bermedia sosial. Yang kedua ada godaan materialisme,
Fokus berlebihan pada materi dan sikap egois dapat merusak empati dan kepedulian terhadap sesama. Melawan godaan ini memerlukan kesadaran diri. Ketiga ada pendidikan karakter dan refleksi. Solusinya adalah pendidikan karakter yang kuat sejak dini, refleksi diri secara rutin, dan pembiasaan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya ada langkah praktis mengaktualisasikan akhlak setiap hari. Yang pertama adalah mulai dari hal kecil. Praktikkan akhlak mulia dalam tindakan sederhana, berkata jujur, bersikap sabar, dan menghargai orang lain. Bahkan dalam interaksi singkat. Yang kedua ada terbuka pada perubahan. Berani mencoba hal baru, menerima kekurangan diri, dan belajar dari kesalahan adalah bagian dari proses peningkatan akhlak. Yang terakhir ada jaga komunikasi positif. Berkomunikasi dengan baik, terutama di dunia digital, adalah kunci untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga hubungan harmonis. Dan dapat disimpulkan dari yang saya sampaikan adalah aktualisasi akhlak bukanlah tujuan instan, melainkan perjalanan panjang yang memerlukan komitmen dan konsistensi. Dengan akhlak mulia, kita tidak hanya membangun diri yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang harmonis, saling mendukung dan penuh kedamaian. Mari jadikan akhlak sebagai pedoman utama dalam setiap langkah hidup, menciptakan dampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.